Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fil ummahat, para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah memuji dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini, yang cerah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik ini, dan ini merupakan kajian perdana setelah liburan lama, Bu, ya. Lama, alhamdulillah. Jadi gak selesai-selesai nih ngajinya karena banyak liburnya. Nanti setelah ini libur lagi, begitu kan? Alhamdulillah, bersyukur kita banyak liburnya. Artinya tentunya lebih banyak waktunya untuk bersama keluarga, dan juga banyak waktunya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri teladan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat salam tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sekeluarga sebagai pengikut beliau, amin ya rabbal alamin. Ya ummahat, fidakunallahu jami'an. Pertemuan sebelumnya di ayat yang ke-11 dari surah An-Nur. Betul, Bu, ya? Di surah An-Nur ayat ke-11, dan kemarin kita di ayat 11 itu baru membaca terkait dengan kisah yang cukup panjang, bahkan berhalaman di sini. Kalau di kitab ini hampir sampai 2 halaman, 2 lembar, 4 halaman, ya. Kisah tentang yang dikenal sebagai hadithul ifki, berita bohong, ya. Bisa dilihat kembali kisahnya ada kan, Bu, ya, rekamannya, ya. Kisahnya panjang, dan insyaallah di hari ini kita akan mengambil faedah dari ayat 11 dan kisah tentang hadithul ifki itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu usbatun minkum, adalah dari kelompok kalian sendiri. La tahsabuhu syarran lakum,
janganlah kalian kira bahwa berita tersebut syarrul lakum, itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan berita bohong itu yang dibawa oleh sebagian kalian tadi itu baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, dan setiap seseorang dari mereka yang membawa berita bohong itu mendapatkan balasan dosa atas apa yang telah mereka lakukan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim, dan orang-orang yang melakukan hal yang besar terkait dengan dosa atau terkait dengan berita bohong itu akan mendapatkan adzabun adzim, azab yang besar pula. Ayat ini Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini bahkan sampai ayat ke 20 itu nazalat fi sya'ni ummil mu'minin, turun berkaitan dengan ummul mukminin. Dan di hari ini insyaallah kita akan hanya membahas beberapa faedah dari ayat tadi ini. Yang pertama, bahwa disebutkan di sini, kitab yang saya baca ini kitab Aunur Rahman, ya. Ada beberapa faedah yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama adalah isbatu bara'ati ummul mu'minin, isbatu bara'ati ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha mimma qalahu fiha ahlul if. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan berlepas dirinya ummul mukminin dari berita bohong. Jadi faedahnya adalah Allah ingin melepaskan ummul mukminin, ya, memberikan baro'ah dari berita bohong. Artinya benar-benar berita bohong itu berita yang salah, berita yang tidak tepat, dan juga sebagai penolakan terhadap tuduhan terhadap ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa inayatullahi azza wa jalla biha wa fadliha wa azim makaniha, dan juga menunjukkan kedudukan dan keagungan Bunda Aisyah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk membebaskan beliau dari berita bohong. Kalau tidak memiliki makanah, kedudukan yang tinggi, ngapain Allah menurunkan ayat berkaitan untuk melepaskan beliau dari tuduhan dusta? Cukup mungkin sebagaimana yang beliau sampaikan di kisah pertemuan sebelumnya, sebenarnya saya hanya berharap Nabi itu diberikan wahyu lewat mimpi, tidak perlu Jibril yang datang membawa ayat Al-Quran yang dibaca sampai akhir zaman. Ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-11 dari surah An-Nur ini untuk membebaskan ummul mukminin. Artinya memiliki makanah, memiliki kedudukan yang tinggi. Di antara kedudukan Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ini disebut sebagai Ahlul Bait, disebut juga sebagai Ahlul Bait. Disampaikan oleh Zaid bin Arqam. Qala Zaid bin Arqam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a khumma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri khutbah, ya, di sebuah tempat yang disebut dengan mata air khumma. Orang Syiah biasa nyebut dengan peristiwa khum, ya. Kalau pernah dengar, ya, khum, karena peristiwa ini nanti akan menyebutkan siapa Ahlul Bait. Baina Makkah wal Madinah, tempat itu terletak antara Makkah dan Madinah. Fahamidallahu asna alaihi wa wa'adha wa dzakara. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, kemudian
memberikan nasihat dan peringatan. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa saya ini hanyalah sekedar manusia. Sebentar lagi datang kepadaku utusan, dan saya pun akan menerima keputusannya. Maksudnya utusan ini adalah malakul maut. Saya ini manusia biasa, nanti juga akan ada malaikat maut yang mengambil nyawaku. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, maka saya tinggalkan untuk kalian dua hal besar, kata Nabi. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama yang akan saya tinggalkan untuk kalian adalah kitab Allah. Di dalamnya ada petunjuk dan juga ada cahaya. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dan ingin mendapatkan cahaya, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini pun kita diizinkan Allah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau hanya sekedar dibaca, Bu, sulit kita mengambil faedah dari Al-Quran. Tapi dengan mempelajari hadisnya, tafsirnya, di situ insya Allah kita akan mendapatkan faedah yang banyak. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsaku bihi, maka berpegang teguhlah ambillah kalian dari kitab Allah dan berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran. Di sini perintah untuk kita berpegang teguh kepada Al-Quran, jangan menyelisih Al-Quran. Fahatha ala kitabillah warraghaba fihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mendorong kita, kata Zaid bin Arqam, untuk mencintai terhadap Al-Quran. Itu yang pertama. Satu hal dari dua hal besar tadi yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang kedua, wa ahlu baiti, dan saya tinggalkan kepada kalian ahlul baitku, keluargaku. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, saya ingatkan kalian atas nama Allah akan ahlul baitku. Beliau ucapkan sampai 3 kali. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Jaga ahlul baitku, jaga ahlul baitku. Faqala lahu Husain, maka Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam yang meriwayatkan hadis ini, waman ahlu baitihi, wahai Zaid, siapa ahlul baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Zaid, alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, bukankah nisa'uhu, istri-istri Nabi itu ahlul baitnya? Qala, Zaid menjawab, nisa'uhu min ahli baitihi. Na'am, istri-istrinya adalah ahlul baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin ahlu baitihi man hurima minas sadaqah ba'dah. Tetapi yang dimaksud beliau di waktu itu, untuk supaya kalian wahai manusia jaga ahlul baitku, jaga ahlul baitku adalah menjaga ahlul bait setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka yang diharamkan mendapatkan harta sedekah. Jadi ahlul bait itu tidak boleh menerima sedekah, Bu. Tapi kalau menerima hadiah boleh. Tidak boleh menerima zakat, karena zakat termasuk sedekah. Tapi kalau hadiah boleh. Hadiah boleh. Waman hum, maka Husain bertanya, siapa mereka? Hum alu Ali. Yang pertama, mereka adalah keluarganya Ali. Jadi anak keturunan Ali. Sampai akhir, anak keturunan Ali bin Abi Thalib sampai akhir zaman dilarang mendapatkan sedekah atau zakat. Wa alu Aqil, dan juga keluarganya Aqil. Wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far. Wa alu Abbas, dan juga keluarganya Abbas. Qala kullu haula hurima as-sadaqah, seluruh mereka ini diharamkan mendapatkan sedekah.
Qala na'am. Zaid bin Arqam menjawab iya. Nah, ini hadis yang panjang, tapi yang mau kita ambil syahid dari hadis ini adalah bahwa Aisyah termasuk istri-istri Nabi dan termasuk ahlul bait. Ini sekaligus menjawab tuduhan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Aisyah itu bukan ahlul bait. Padahal mereka juga mengagungkan hadis ini. Hadis ini luar biasa di kalangan mereka ya. Peristiwa Khum namanya. Ya. Peristiwa yang biasanya kalau nanti di tanggal berapa itu ya? Asyura. Nah, itu nanti kan ada pasti dengan cari aja Khum ya. Itu terkenal peristiwa itu di kalangan Rafidhah. Itu keutamaan Ummul Mukminin. Karena memang ketinggian kedudukan beliau yang di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika ada tuduhan dusta terhadap beliau, Allah Subhanahu Wa Taala yang membersihkannya. Dan sebenarnya kata ahlu kadang di Al-Quran menggunakan al, seperti Alu Imran ya, bukan al ya pakai ain tapi pakai hamzah. Alu sama ahlun itu sebenarnya akar katanya sama ya. Ahlun dari kata ahil gitu ya, kesulitan mengucapkan ahil, ahlun sampai berubah menjadi ali begitu. Dan ternyata ada pendapat menarik, Bu. Alun itu bukannya sekedar keluarga. Waktu saya membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 49 ya, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah kami ketika menyelamatkan kalian dari Al-Fir'aun. Al-Fir'aun di sini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan Al itu adalah qaumuhu wa atba'uhu wa ahlu dinihi. Jadi bukan yang sekedar keluarga. Jadi maksud dengan Al itu adalah kaum, pengikut, dan juga ahludin yang sama agamanya. Itu disebut dengan al. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, ini menarik, wa kadzalika alur rasul sallallahu alaihi wasallam man huwa ala dinihi wa millatihi fi asrihi wa sairil a'sar sawa'un kana nasiban lahu aw lam yakun. Begitu juga yang disebut dengan alur rasul. Kalau kita berselawatkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, betul ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kalau dipakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada kata ali. Beliau mengatakan wa kadzalika alur rasul. Begitu juga yang dimaksud dengan alur rasul, yaitu orang yang mengikuti agama Nabi, wa millatihi, dan juga millah Nabi, baik di zamannya ataupun di zaman lainnya, baik juga dia ada nasab dengan Nabi ataupun tidak ada nasab dengan Nabi. Jadi kita yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak ada nasab, kata Al-Imam Al-Qurtubi, juga termasuk keluarga Nabi, alur rasul, termasuk al ya. Kalau al diartikan sebagai keluarga, intinya termasuk al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man lam yakun ala dinihi wa millatihi falaysa min alihi. Barang siapa yang tidak mengikuti agama Nabi dan milah Nabi, maka dia tidak disebut sebagai alin Nabi. Kenapa? Karena ada al Nabi, keluarga Nabi, seperti Abu Lahab ya. Abu Lahab alun Nabi enggak, Bu? Keluarga Nabi enggak? Keluarga Nabi, tapi karena dia tidak mengikuti
millahnya Nabi dan din Nabi, maka dia tidak termasuk keluarga atau ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafan lirrafidhah haitsu qalat inna ahlir rasul Fatimah wal Hasan wal Husain. Berbeda dengan pendapatnya Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa alur rasul hanya Fatimah, Hasan wal Husain. Ya, Hasan wal Husain. Dan dengan pernah dengar syair yang biasa didengungkan oleh orang-orang yang mungkin tidak tahu. Mereka mengatakan inna fil jannati nahran min laban li aliyin wal husaini wal hasan. Pernah dengar itu? Jadi inna fil jannati nahran, sungguhnya di surga itu ada sungai. Li aliyin, hanya untuk Ali, wal husaini, untuk Husain, wal hasan, dan juga untuk Hasan. Ini orang-orang Rafidhah begitu ya. Tapi kemudian diikuti oleh sebagian muslimin ya, dinyanyikan dengan enak itu. Saya pun hafal karena mendengar dahulu ya. Inna fil jannati nahran min laban, sungai dari susu. Li aliyin wal husaini wal hasan, untuk Ali, Husain dan Hasan. Daliluna, kata beliau Imam Al-Qurtubi, kenapa kami mengatakan begitu? Dalilnya adalah firman Allah, wa aghraqna ali fir'aun, dan kami tenggelamkan al fir'aun. Padahal yang tenggelam bersama Fir'aun ketika mengejar Musa dan Bani Israel, apakah hanya keluarga Fir'aun? Siapa bu? Loh, saya tanya, siapa bu yang tenggelam? Tentaranya kan? Tapi Allah mengatakan wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ya, di ayat 50 lanjutan di Al-Baqarah tadi 49-50, wa idh faraqna bikumul bakhra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Al Fir'aun, padahal yang tenggelam itu bukan hanya keluarga senasab, tapi bahkan tentaranya, bahkan mungkin Fir'aun tidak kenal gitu kan, tapi ikut dengan Fir'aun mengejar Bani Israel dan Musa, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan ahli ya, atau al. Kalau jenengan bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, insyaallah itu juga jenengan bersolawat kepada diri sendiri, karena kita mengikuti millah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak diharamkan bagi kita mendapatkan sedekah atau zakat ya. Yang diharamkan adalah hanya siapa tadi? Alu aliyin wa alu aqilin wa alu ja'farin wa alu abbasin radhiyallahu ta'ala anhum jami'a. Baik. Itu diantara kedudukan dan keistimewaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa Aisyah itu adalah istri beliau di surga, Bu. Ya. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut di pangkuan Bunda Aisyah, Aisyah menangis luar biasa. Tapi kemudian Nabi menghibur beliau dengan mengatakan, ya Aisyah, innahu la yuhawwinu alayyal maut. Ya Aisyah, sungguhnya kematian ini terasa ringan bagiku. Inni urituki zawjati fil jannah. Kenapa? Karena diperlihatkan kepadaku bahwa engkau adalah istriku di surga. Akhirnya Aisyah pun tersenyum. Hadis hasan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Silsilah Shahihah. Itu kedudukan Bunda Aisyah. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita mengikuti faham Syiah Rafidhah yang menjelek-jelekkan Ummul Mukminin, yang dianggap sebagai ya tuduhannya jelek-jelek sekali ya terhadap Bunda Aisyah. Dan Bunda Aisyah ini termasuk periwayat hadis yang cukup banyak. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 2210 hadis. Itu terbanyak keempat lah setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Bunda
Aisyah. Di antara 4 sahabat dan sahabiah yang meriwayatkan hadis, 2210 hadis. Adapun Abu Hurairah 5374 hadis. Itu kedudukan Ummul Mukminin. Dan beliau juga disebut Nabi sebagai Al-Muwaffaqah. Ini sekalian menyebutkan tentang Ummul Mukminin ya. Sebagai seorang muwaffaqah. Apa itu muwaffaqah? Wanita yang cerdas ya. Wanita yang diberi taufik. Beliau pernah mengatakan begini, "Man kana lahu faratan min ummati adkhalahu Allahu bihimal jannah." Barang siapa yang punya faratan. Faratan itu apa namanya? Anak yang meninggal dunia. Gitu ya. Barang siapa yang punya putra atau putri anak belum balik meninggal dunia, maka anak tersebut bisa menyebabkan dimasukkan dirinya ke dalam surga. Kemudian Aisyah bertanya, kalau punya satu ya Rasulullah, wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah, walaupun dia cuma punya satu ya muwaffaqah. Ya Aisyah kadang dipanggil dengan ya muwaffaqah, kadang dipanggil juga ya Humaira ya, yang pipinya kemerahan. Itu apa namanya? Sanjungan Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu faedah yang pertama Bu ya. Jadi faedah yang pertama adalah Ummul Mukminin dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan juga kedudukan beliau. Faedah yang kedua yang disampaikan oleh penulis kitab Aunur Rahman fi Tafsiril Quran adalah difa'ullah azza wa jalla an nabiyhi wa ahli baitihi wa an ali Abi Bakar wa anil mu'minin kama qala azza wa jalla innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Faedah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan membela nabi-nabinya, keluarga nabinya, dan juga keluarga Abu Bakar, dan juga orang-orang yang beriman. Karena ayat ke-11 sampai 20 surah An-Nur ini itu memang turunnya untuk sya'ni Ummul Mukminin dan keluarganya. Turun untuk Ummul Mukminin dan keluarganya. Maka beliau penulis kitab ini mengatakan ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya Abu Bakar. Nah, artinya keluarganya Abu Bakar itu keluarga yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah surah Al-Hajj ayat 38, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Jadi selama orang itu beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibela itu. Jadi tenang saja Bu ya. Sebanyak musuh, sebanyak apapun musuh kita ya, musuh muslimin, kalau memang muslimin itu imannya kuat kepada Allah, Allah datangkan insyaallah penolongnya, ya, pembelaannya. Seperti Ummul Mukminin ini, luar biasa sedihnya 1 bulan ya kemarin ya, bahkan ditambah berapa hari? 10 hari ya, 40 hari kan, sedih berkepanjangan. Bahkan Nabi SAW pun tidak mau menyapa hangat, hanya kalau datang cuma tanya bagaimana keadaanmu, begitu selesai sudah. Itu membuat sedih Ummul Mukminin, dan terlebih lagi sedih ketika beliau mengetahui ternyata ada yang menyebarkan berita bohong. Akhirnya setelah menunggu lama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan difa', menurunkan pembelaan kepada Ummul Mukminin. Jadi tenang Bu, insyaallah kalau kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar, Allah akan memberikan pembelaannya. Begitu juga
kita kuatkan putra-putri kita. Kalau mereka semuanya beriman dengan benar, mempelajari keimanan dengan benar, Allah yang akan menolong mereka semuanya. Kemudian faedah berikutnya, fadhihatu ashabil ifki minal munafikin. Buruknya orang-orang yang menyebarkan berita bohong dari golongan munafik. Bahkan mereka disebut sebagai golongan orang munafik. Boleh ini, menyebarkan berita bohong itu buruk ya, ancamannya dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i kadziban an yatakallama bima sami'a, gitu ya. Atau kama qala Nabi SAW, cukup dikatakan seorang itu sebagai pendusta kalau dia mengatakan apa yang didengar. Hati-hati Bu ya, mendengar berita kemudian tanpa tabayun dulu, tanpa dicari kebenarannya, di-share begitu saja. Lebih-lebih di zaman seperti ini itu mengkhawatirkan ya. Asal main broadcast saja, asal main share aja ya. Seringnya begitu ya. Lebih-lebih kalau berita itu di grup yang kadang mungkin grup ini terpercaya, pokoknya langsung, padahal dia belum baca ya. Seperti berita-berita pemberitahuan dari Kutab kadang kan nggak dibaca toh Bu? Atau dibaca? Oh dibaca, alhamdulillah. Karena saya pernah melihat itu orang OTS ngelibur kok ya datang ke sini kan gitu ya. Ini nggak baca berita atau gimana? Lupa katanya. Tapi sepertinya itu hanya para ayah Bu ya. Kalau ibu-ibu insya Allah tidak ya. Alhamdulillah. Dibaca dulu ya, gitu kan. Jangan asal ya, kemudian di-download langsung di-share kan gitu ya. Nggak dibaca dulu. Atau kadang dibaca itu cuma isinya ya. Ini untuk siapa, nggak dibaca dulu. Dari siapa, nggak dibaca dulu ya. Maka dibaca dulu, diteliti dulu kebenarannya. Karena menyebarkan berita tanpa diketahui dulu, bahkan disebut sebagai, cukuplah orang itu dikatakan sebagai seorang pendusta. Kafabil mar'i kadziban, cukup orang itu dikatakan sebagai pendusta kalau dia menyebarkan apa yang dia dengar. Pokoknya dengar, sampaikan, dengar, sampaikan. Hati-hati, itu ancaman dari Nabi bagi orang yang suka menyebarkan berita tanpa dicek terlebih dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperingatkan kita terkait akan hal itu ya. Surah Al-Hujurat ya. Gimana bunyinya Bu? Saya nggak lupa. Gimana? Ayat Surah Al-Hujurat ayat 6 itu? Dibuka Bu. Awal ayatnya apa? Nah, ya alladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian berita itu fatabayyanu, tabayun dulu. Ini ayat itu sudah dihafal oleh kita semuanya. Sebagian besar muslimin pasti sudah memahami ayat ini. Tapi ya ini ana berita kok ya ora gelem tabayun. Nah gitu loh. Kalau ada berita kok males tabayun. Yang ngaku nggak ngaku begitu, Bu. Ya. Saya ya banyak teman kan begitu kan. Ya dikatakan sebagai asatid ya asatid, tapi kalau kadang ada berita kok ya nggak mau tabayun gitu loh. Nah, ini jelas ini. Tabayun dulu kalau ada berita, dicari dulu kebenarannya, kepastiannya, baru kita bisa menghukuminya. Karena Allah memperingatkan, ya alladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kemudian lanjutannya apa Bu? Antusibu qauman bijahalatin.
Jangan-jangan hati-hati nanti berita yang kalian bawa itu menyakiti karena akibat kebodohan kalian. Sampai dijelaskan oleh Allah itu ya, karena kebodohan, hati-hati. Kenapa kebodohan? Karena tadi sudah disuruh tabayun tapi nggak mau. Itu biasanya begitu, betul kan Bu ya? Itu biasanya, mohon maaf, wanita begitu, males tabayun itu. Makanya ya loro hatinan kan gitu ya. Tabayun Bu, supaya nggak sakit hatinan. Tabayun dulu, ya kan? Kenapa sih saudara kita melakukan ini? Tabayun dulu. Bahkan pernah saya sampaikan juga bahwa ruhnya kita dalam bersaudara itu adalah husnudzon. Jangan menyalahkan buruknya komunikasi, tapi husnudzon kita. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan juga kan, husnudzon terhadap saudara seiman. Kalau ada apa-apa dari saudara kita, kita husnudzoni dulu. Mungkin kita berikan uzur begitu ya, kita berikan uzur akan kesalahan saudara kita. Mungkin karena dia tidak tahu, mungkin belum sampai kepada dia ilmunya, begitu. Enggak suudzon ya, atau membencinya, bahkan menyebarkan berita keburukannya. La haula wala quwata illa billah. Kan Nabi motivasi bahwa orang yang selalu menutupi aib saudaranya, dia itu akan ditutupi aibnya besok di yaumil qiyamah. Jadi kalau saudara kita punya kesalahan, kita kasih uzur itu. Bahkan jangan mencari-cari kesalahannya. Dengan sebab itu insya Allah kita akan ditutupi aib kita oleh Allah besok di yaumil qiyamah. Kemudian faedah berikutnya, bahwa sahabat pun itu juga bisa tergelincir melakukan dosa. Nah ini juga akhirnya membuat kita, motivasi kita untuk memberikan uzur kepada saudara. Sahabat pun bisa melakukan dosa, karena yang termasuk terkena dosa akibat menyebarkan berita bohong ini adalah sahabat mulia. Siapa? Siapa? Saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, Hasan bin Sabit, sahabat mulia, ahli syair Nabi SAW ya, media Nabi itu Hasan bin Sabit. Syair-syairnya itu kalau beliau sudah keluarkan itu menghujam itu, bahkan bisa membuat ciut nyali orang-orang Quraisy yang menghina Nabi SAW. Jadi syair-syairnya, kalimat-kalimatnya Hasan itu indah. Tapi ternyata Hasan bin Sabit ikut menyebarkan berita ifki ini, berita bohong. Hasan bin Sabit. Ternyata sahabat pun bisa juga tergelincir kepada dosa. Apalagi kita, sahabat juga bukan, tabi'in juga bukan, ya. Tabi'ut tabi'in apalagi, ya. Kita hanya umat Nabi di akhir zaman, artinya sangat-sangat memungkinkan kita tergelincir kepada dosa. Begitu, berikan uzur kepada muslimin yang lain. Mungkin ibu ini juga umat Nabi ya, sahabat aja bisa melakukan dosa, apalagi saudara saya ini, tetangga saya ini. Itu Bu, selalu memberikan uzur. Itu muslimin yang baik gitu ya. Jangan sakit hatinan. Ojol hatinan Bu ya. Nah, jadi mukmin juga bisa tergelincir melakukan dosa. Tetapi muslimin yang baik, kalau dia sudah tergelincir kepada dosa dan diingatkan, dia segera bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Imran 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang melakukan fahisyah au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia ingat Allah
dan dia meminta ampun terhadap dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan dosa yang telah dia lakukan, wa hum ya'lamun, dan dia mengetahuinya. Di ayat ini menunjukkan bahwa orang mukmin juga bisa melakukan zalim, bisa melakukan fahisyah. Tapi kalau dia diingatkan, ya, diperingatkan, dinasihati, kemudian dia beristighfar. Gitu. Jadi kalau ada saudara kita yang melakukan dosa atau berbuat salah, dia berhak untuk diingatkan, gitu. Dia berhak untuk dinasihati. Baru kalau mungkin dinasihati nggak mau, ya kan, diperingatkan nggak mau, berikan uzur dulu, kan gitu ya. Nah, mungkin memang belum dapat hidayah, kan gitu. Tenang bu, itu namanya adem itu di hati, ya kan, adem. Masya Allah, ternyata Allah sudah memberikan hidayah kepada saya terhadap kesabaran. Mungkin Allah belum memberikan hidayah kepada dia, itu kan lega, itu enak kan. Jadi kemudian kita juga bersyukur, alhamdulillah Allah berikan kesabaran gitu loh kepada saya untuk bisa memberikan uzur kepada saudara. Nah, jadi mukmin pun bisa tergelincir seperti tadi Hasan bin Sabit, juga Mistah bin Utsatsah yang ikut menyebarkan berita bohong ini. Mistah itu kerabatnya Abu Bakar yang selama ini dikasih nafkah oleh Abu Bakar, tapi juga ikut menyebarkan berita dusta. Namun setelah ayat ini turun, dia sebenarnya hanya terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Karena memang saking kuatnya pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Rasul munafikin, pentolannya orang munafik. Bahkan dikatakan dia juga termasuk orang yang akan jadi pemimpin di Madinah selain pemilik pasar Madinah. Siapa? Yahudi, pemilik pasar, Ka'ab bin Al-Ashraf, lupa aja namanya ya, Ka'ab bin Al-Ashraf. Itu juga orang-orang besar ya di Madinah. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul bukan orang Yahudi, memang dia ngakunya itu orang mukmin. Sehingga dia itu mau dijadikan raja bahkan di Madinah. Tapi datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuyarkan cita-cita dia, sehingga dia inginlah menghancurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ngaku sebagai seorang Muslim. Dan balasan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah adab Allah Subhanahu wa taala, adab yang pedih besok di akhirat. Adapun adab bagi Hasan bin Thabit, ya, azabnya yang diterima di dunia itu adalah kebutaan dia. Itu kata para penafsir. Jadi hukuman yang diterima oleh Hasan bin Thabit itu buta. Ada yang mengatakan butanya itu disebabkan dipukul oleh siapa? Sahabat yang dituduh berbuat, mohon maaf, serong dengan Aisyah. Jadi dipukul dengan gagang pedangnya kemudian sampai buta. Itu Hasan bin Thabit, tuanya nanti buta akibat pukulan itu. La ilaha illallah. Gitu bu ya. Di orang sahabat pun, sekelas sahabat pun juga bisa tergelincir melakukan dosa, apalagi kita semuanya. Faedah berikutnya, annalladzina takallamu fi qadhiyatil ifki jama'atun minal mu'minin. Kita sampaikan tadi ya, bahwa orang-orang yang termasuk menyebarkan berita bohong itu adalah orang mukmin sendiri. Di antaranya Hasan bin Thabit, Mistah bin Utsatsah, dan yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya, anna akibatal ibtila qad takunu ila khairin. Nah, ini penting.
terkadang akibat dari sebuah ujian itu kebaikan, tidak melulu keburukan. Seperti firman Allah di ayat 11 ini, la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kira berita ini, ujian ibtila ini itu buruk bagi kalian. Kata Allah, bal huwa khairul lakum, tetapi ini baik bagi kalian. Fa inna ma hasala li Aisyah radhiyallahu taala anha min hadzal ifki akibatu khairun laha wa li Rasulillah wa li ahli baitihi wa li ali Abi Bakar wa li Safwan ibnu Mu'attal. Dari hadisul ifki ini akhirnya Bunda Aisyah, ya, keluarga Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Safwan ibnu Mu'attal tadi yang dituduh berbuat selingkuh dengan Aisyah, itu namanya Safwan ibnu Mu'attal, akhirnya mendapatkan kebaikan, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ya, dalam ayat ini di surah An-Nur ini, mereka ini semuanya adalah orang-orang baik. Setelah menerima ayat ini, menerima wahyu ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung berdiri di atas mimbar. Beliau mengatakan bahwa yang kalian tuduh ini tidak lain adalah orang yang baik, ya, termasuk Safwan ibnu Mu'attal. Jadi ujian itu terkadang baik. Ya, kalau menerima ujian, alhamdulillah, sabar. Ujian itu kan bentuknya kan bermacam-macam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, di antara bentuk ujian itu, mana tadi ya? Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu terkena musibah, ya, min nasabin, kelelahan juga musibah ternyata, Bu, ya. Wala wasabin, penyakit, wala hammin, kegundahan, gundah juga musibah, wala hazanin, kesedihan, wala adha, juga gangguan, wala ghammin, juga kekhawatiran, hatta syaukah, bahkan duri, yushakuha, yang menyakitinya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali seluruh musibah tadi itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau kita mendapatkan capek, Bu, alhamdulillah, ya. Dan nggak ada orang yang nggak capek itu di dunia, ya. Kalau nggak mau capek, ya meninggal, ya. Gitu. Iya, Bu, kan nggak, namanya dunia itu memang tempat untuk capek, Bu. Jadi nggak perlu marah-marah, saya capek loh, Bi. Ya tahu, memang, ya di dunia capek, kan gitu. Juga suaminya yang mengatakan saya capek, ya bilang ya tahu, Bi, memang di dunia capek, kan begitu, ya. Yang ngerawat anak lah, ya nyuci baju lah, kan gitu, Bu, ya. Ngerawat rumah lah, nanti dikotori lagi suaminya, ya dibersihkan lagi, ya capek, Bu, nggak apa-apa, Bu, ya. Tapi ketahuilah itu adalah kafarah, ya, penggugur dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian sakit, bahkan gundah, Bu. Gundah itu musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sabar dengan kegundahan itu, subhanallah, itu jadi penggugur dosa. Galau, ya, sedih, ya, kemudian diganggu. Jadi kalau ada tetangga yang ganggu, Bu, bersyukur, Bu, itu karena jadi penggugur dosa, gitu loh, ya. Cuma itu, ya, Masya Allah, bersyukur, ya. Kemudian ada adza, ada gham, khawatir, dan sebagainya. Khawatir bahkan itu termasuk penggugur dosa. Dan ada motivasi yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man yuridillahu bi khairan yusib, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari dirinya, orang itu akan yusib, akan dikasih musibah. Jadi kalau sedang dikasih musibah, ketahuilah itu tanda cinta Allah kepada kita, ingin memberikan kebaikan. Jadi begitu kalau menyikapi musibah,
menyikapi gangguan, menyikapi penyakit, ya tenang saja. Termasuk kegundahan yaitu ya mungkin sekolah ini pindah ke Banguntapan ya. Waduh, tambah ado ya nggak apa-apa ya. Itu jenengan kalau begitu, kalau sabar itu jadi kafarah. Ya mungkin husnudzonnya begini Bu, mungkin dosa saya banyak, perlu kafarah yang banyak kan gitu ya. Nah gitu. Nanti pindah lah Bu Fik loh ya, pindah ke Banguntapan insya Allah. Pekan depan insya Allah joglo yang tengah ini akan dibongkar pekan depan ini. Jadi jenengan nerima rapotnya mungkin ya di sini ya, atau mungkin di sisi utara itu gitu ya. Atau mungkin nanti ada, biasanya kalau sehari cuma 6 murid, mungkin sehari nanti langsung 12 anak. Nah gitu ya. Jadi disiapkan aja kegalauannya, disabari juga kegalauannya, insya Allah jadi kafarah. Nah, dan semakin besar bala itu, dikatakan di sini, semakin besar bala itu, semakin besar juga pahala. Nabi SAW mengatakan, Inna idzamal jaza' ma'a idzamil bala, wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhata falahu sukht. Sungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Kalau ujiannya itu ringan, berarti pahala yang didapat juga ringan. Jadi yang rumahnya dekat dengan Banguntapan, pahalanya ya sedikit. Tapi jenengan semakin jauh Bu, ya kan, ini siapa ini namanya, Syakira ya, nanti sama masnya kalau semakin jauh sabar Bu ya, pahalanya jangan juga besar insya Allah. Nah gitu. Jadi semakin berat sakitnya yang dialami oleh panjenengan semuanya, itu juga semakin besar pahalanya, begitu. Semakin banyak yang maitu gitu kan, semakin banyak yang maitu, paham? Apa bahasa Indonesianya Bu? Bukan, nyalahke ya kan? Nah. Ketua kok begitu, misal begitu kan? Nah, tenang Bu ya. Atau koordinator kok begitu, tenang. Berarti semakin banyak yang itu tadi ya, semakin banyak pahala jenengan, tenang aja. Jadi diumumkan aja Bu, silakan dipaitu, gitu kan? Insya Allah semakin banyak faedahnya. Nah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, ibtalahum, dia akan diuji. Faman radhiya, barang siapa yang ridha terhadap ujian, falahu ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Tapi barang siapa yang benci terhadap ujian Allah, falahu sukht, maka dia akan mendapatkan kebencian tersebut. Wa qala, dan beliau melanjutkan tadi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah ingin kebaikan, maka dia akan diberi musibah. Tapi faedah berikutnya di sini adalah anna likulli man haula'il usbah alladzina takallamu bil ifki nasibuhu minal ismi wa dhanbu wa jazaa'uhu fid dunya wal akhirah. Bahwa setiap orang yang ikut tergabung menyebarkan berita ifki ini, dia akan mendapatkan dosa dan juga balasan di dunia dan di akhirat. Dan yang paling mendapatkan dosa yang besar itu adalah Rasul Munafik Abdullah bin Ubay bin Salul.